Oke, hari ini saya akan mewawancarai salah satu pembina dari Pangkalan SMA Pangudulur Santo Yosef Surakarta, yaitu Kak Fatma. Halo adik-adik, selamat pagi. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Selamat pagi Kakak. Ya, selamat pagi. Dari Pangkalan mana ini? Ini dari Pangkalan SMP Pangudulur Bintang Laut Surakarta. Iya. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya ingin menanyakan beberapa hal yang bisa menjadi informasi untuk teman-teman maupun adik-adik tentang fungsi dan peran pembina di dalam kepramukaan. Ya. Sudah berapa lama kakak itu menjadi pembina pramuka? Wah, sudah dari tahun 84. Wah, Iya. Jadi tentang menjadi pembina itu ketika mendapatkan nota tugas. Ketika itu kakak bertugas di Pangkalan SMP Negeri 2 Teras Boyolali. luar biasa. Kemudian ya namanya pasukan berani mati. Nah, tapi kakak juga harus jiwa pramuka itu harus tetap semangat. Ketika itu memang tidak ada yang mau, tidak ada yang ikhlas hati untuk menjadi pembina. Ya kakak mulai menjadi pembina tahun 1980. Nah, awal mulanya motivasi Kak Fatma ini ingin menjadi seorang pembina pramuka itu apa? Ya, kalau kakak menjadi pramuka itu diawali dari memang dari kecil, dari SD kakak itu selalu menjadi pramuka inti ya. Kemudian ketika itu kan kakak ikut di pramuka dirgantara. Baik, kemudian pernah ikut lomba Grand Band Jambore Pramuka di Jakarta. Nah, sehingga ketika sudah merasakan sukacita bagaimana menjadi pramuka, memang kakak sangat ingin berbagi pengalaman, karena sebagai pembina pramuka itu akan menjadi orang yang bertanggung jawab, kemudian berkarakter, tangkas dan sebagainya. Nah, kakak ingin membagikan apa yang kakak punya kepada adik-adik, sehingga walaupun tahun 84 itu kakak belum ikut KMD, tapi memberanikan diri untuk terjun sebagai pembina. Biasa ya, ternyata di dalam diri Kak Fatma itu memiliki motivasi yang besar untuk memberikan pengalamannya pada adik-adik. Kira-kira syarat menjadi seorang pembina itu apa saja sih Kak? Iya, kalau secara teori seperti yang saya katakan, pembina pramuka itu kan harus mempunyai minimal kursus mahir dasar, harus lulus itu. Tetapi punya kursus mahir dasar menurut kakak, kalau tidak mempunyai kemampuan yang mau berusaha untuk menjadi bisa, semangat yang tinggi, rela berkorban, itu tidak akan bisa menjadi pembina pramuka. Jadi apalah artinya misalnya kita sudah punya KMD tapi tidak diterapkan, tidak digunakan. Sehingga waktu itu saya berani menyebut pasukan berani mati karena dari tahun 84 sampai saya ikut KMD justru setelah pindah di Pangkalan SMA Yosef baru KMD. Jadi syaratnya memang harus KMD. Tetapi syarat menurut kakak, syarat utamanya kemauan, keikhlasan hati, ya. Kemudian mau tumbuh berkembang. Jadi selama menjadi pembina pramuka itu harus belajar dan belajar. Apa saja yang menjadi peran dan tugas seorang pembina dalam pendidikan kepramukaan? Iya, dalam pendidikan kepramukaan itu kan ada kelompok dewasa ya, yang kemudian ada kelompok muda. Nah, kita sebagai pembina itu sebagai pamomong, artinya ngomong ya, harus bisa ngomong, kemudian menjadi teladan dan memberikan pelatihan agar peserta didik atau adik-adik pramuka kita itu nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi karakter yang kuat, ya, cinta tanah air, cinta Indonesia,
Dan yang utama menurut kakak itu pramuka itu dapat menumbuhkan semangat hidup yang tinggi dan dapat mengembangkan keterampilan yang dipunya dalam hidup. Kak, kira-kira karena kan memang banyak sekali adik-adik yang merasa pramuka itu kuno, pramuka itu membosankan, padahal sebenarnya pramuka itu menyenangkan. Nah, kira-kira pesan untuk adik-adik itu apa saja, Kak? Oh ya, ini justru yang ingin saya bagikan kepada kakak. Jadi ketika kakak menjadi pembina pramuka itu harus senang dulu. Maka dalam pramuka tanpa bernyanyi, tanpa bertepuk tangan itu tidak akan menarik. Artinya kalau sudah terjun di pramuka itu tidak ingat umur. Kami selalu sukacita. Nah, pesan kakak jangan melihat misalnya pramuka itu apa sangat membosankan. Jadi itu tuntutan bahwa kita nanti ketika jadi pembina pramuka itu harus inovatif. Nah, sekarang kurikulum pramuka itu kan tidak hanya tali temali, menyeberang, berenang dan sebagainya. Justru akan meningkatkan bagaimana IT-nya dikembangkan, bagaimana membuat karya inovatif dari kuliner sampai ke hal-hal yang sesuai dengan minat bakat adik-adik pramuka. Jadi adik-adik pramuka ya dari golongan penggalang tetaplah semangat tinggi. Justru supaya tidak bosan kita harus menciptakan. Jadi tidak lagi hanya mengikut, tapi menciptakan karya inovatif supaya ada tantangan. Oke. Pramuka berbasis IT. Iya, akan sangat menarik ya. Jadi misalnya saya memanggil adik-adik kan di pramuka itu tidak dipanggil ada di samping ada peluit. Kakak kalau setiap kakak hadir, kakak bilang selalu berteriak, di mana kamu? Itu adik-adik pasti berlari di sini. Aku itu sudah menciptakan sesuatu yang beda, tidak hanya dengan peluit, tapi ketika kakak sudah berteriak, maka dimanapun mereka berada, mereka akan berlari dan gembira dulu. Oke, ini saya sampai merinding nih, Kak. Soalnya keren sekali nih kayaknya ya. Mungkin bisa kami terapkan dalam kegiatan pramuka di Pangkalan Bintang Laut. Oke, Kak Fatma, terima kasih atas waktunya. Semoga ini juga bisa memberikan wawasan untuk adik-adik penggalang dan siang. Salam pramuka.